Mahoka Kokou no Red Tusei. Kita lupakan dulu lah perdebatan masalah hubungan rumit antar Tatsuya dan Miyuki. Menurutku konsep magic di anime Mahoka itu sangat menarik karena magic di anime ini bukan lagi sekedar fenomena gaib. Sihir modern mereka sudah masuk ke ranah sains dan teknologi. Untuk mewujudkan sihir, mereka menggunakan sebuah device yang disebut dengan CAD untuk mengeluarkan sihir. Nah, konten kali ini aku mau membahas tentang CAD ini. Bersama Aruru Onigiri di sini, mari kita bahas. Perkembangan sihir di anime Mahoka Kokou no Red Tusei sudah sangat jauh dengan penggabungan sains dan teknologi. Sihir sudah tidak dipandang lagi sebagai bagian dari hal gaib, melainkan sudah jadi bagian dari teknologi. Penggunaan sihir modern di Mahoka tidak lagi menggunakan mantra, jimat, ritual lingkaran sihir atau sejenisnya. Mereka menggunakan sebuah perangkat yang disebut CAD, Casting Assistant Device. Device ini dapat membantu aktivasi sihir lebih mudah, cepat, stabil, dan efisien daripada metode tradisional. Pengguna yang cuma perlu pencet-pencet CAD, nanti akan ada rangkaian aktivasi seperti kode programming, lalu sihirmu bisa terwujud. Nah, sebenarnya CAD ini apa dan bagaimana cara kerjanya? Apakah segampang itu cuma perlu pencet-pencet doang? Simpelnya, CAD ini adalah perangkat yang mampu menyimpan rangkaian aktivasi atau program sihir seperti blueprint lah. Dulunya orang-orang menggunakan kertas mantra, lingkaran sihir, atau rapalan untuk melakukan aktivasi sihir. Hal tersebut mirip dengan CAD yang juga menyimpan rangkaian sihir, namun tidak seefisien CAD penggunaannya. Rangkaian aktivasi yang ada dalam CAD memiliki berbagai informasi seperti jenis sihir, tipenya, entah itu serangan atau bertahan, elemennya, dan lain-lain. Kita ambil contoh sihir untuk memindahkan barang. Ada beberapa tahapan yang dilakukan. Tahap pertama angkat, kedua akselerasi, ketiga perlambat, keempat turun. Itu adalah urutan aktivasi yang dijadikan satu dalam sebuah blueprint. Bisa disebut juga sebagai shortcut lah. Cuma perlu ngeklik satu tombol untuk melakukan berbagai proses. Terkadang dalam satu CAD memiliki banyak rangkaian aktivasi, bisa lebih dari satu, tapi ada juga yang cuma satu. Contohnya CAD Miyuki yang berbentuk seperti smartphone. Miyuki perlu menekan angka-angka tertentu untuk memilih rangkaian aktivasi yang akan digunakan. Misalnya aja Miyuki memasukkan kode 081, maka sihir yang muncul adalah sihir es dengan lingkup area, atau kodenya 555 yang muncul mungkin sihir perubahan. Oke, itu tadi tentang CAD, sebuah device yang menyimpan blueprint dari rangkaian aktivasi. Untuk cara kerjanya, tidak semudah kelihatannya. Pengguna tidak cuma pencet-pencet aja. Ada berbagai proses yang terjadi ketika melakukan aktivasi sihir. Pertama, pengguna harus menyalurkan Shion pada CAD. Shion sendiri adalah partikel manifestasi dari pikiran. CAD akan membaca Shion yang dimasukkan oleh pengguna, lalu mengaktifkan rangkaian aktivasi yang dipilih. Di tahap ini, sihir masih belum terwujud karena CAD cuma akan menunjukkan rangkaian aktivasi. Rangkaian aktivasi biasanya kumpulan kombinasi angka yang melingkar di sekitar CAD. Rangkaian aktivasi ini nantinya akan dikirim kembali ke pikiran pengguna. Kita bisa lihat di anime, lingkaran rangkaian aktivasi bergerak mundur masuk ke kulit penggunanya. Rangkaian aktivasi yang sudah masuk ke pikiran atau otak, penggunanya perlu merakit rangkaian aktivasi yang ia terima dari CAD. Karena CAD itu tidak memiliki informasi seperti output yang dikeluarkan dan posisi target, kecuali jenis CAD tertentu. Jadi, pengguna perlu menambahkan variabel seperti seberapa besar output yang dikeluarkan, mau seberapa besar kekuatan yang dihasilkan, dan posisi targetnya ada di mana. Perlu koordinat target. Setelah semua variabel itu ditambahkan dan dirakit dalam pikiran pengguna, magic baru bisa dikeluarkan, baru bisa terwujud. Dua variabel yang aku sebutkan di atas cuma beberapa variabel yang ada. Masih ada variabel-variabel lainnya yang patut diperhitungkan. Proses perakitan dalam pikiran inilah yang susah, dan karena mereka harus berpikir dengan cepat dan menghitung semua variabel yang ada dalam pertempuran, kecepatan pengaktifan sihir sangat krusial. Jika sedikit saja lebih lambat, maka bisa saja terkena serangan musuh. Contoh di episode pertama, ketika Masaki ingin menembakkan sihirnya, prosesnya bisa dibilang lama, sehingga Erika bisa melakukan serangan lebih dulu dan membatalkan rangkaian aktivasinya. Karena kerumitan ini juga, walaupun CAD bisa menyimpan rangkaian aktivasi sihir, tidak semua orang bisa menggunakannya. Perlu pelatihan keras agar benar-benar bisa menguasai sihir. Belum lagi faktor genetik yang berpengaruh pada Shion yang dimiliki seseorang.
Nah, pertanyaannya, apakah bisa menggunakan sihir tanpa CAD? Kalau aku lihat di animenya, harusnya bisa. Mengingat CAD kan cuma alat bantu agar bisa menyalurkan sihir lebih cepat dan stabil. Jadi walaupun tanpa CAD harusnya masih bisa menggunakan sihir. Karena beberapa kali aku melihat ada karakter yang mampu menggunakan sihir tanpa perlu CAD. Atau aku aja yang gak melihat mereka menggunakan CAD. Bisa saja disembunyikan entah di mana. Bisa kita lihat di episode pertama ketika Tatsuya sparring dengan Master Kokonoe Yakumo, yang dimana dia bisa menggunakan sihir. Kalau dilihat itu seperti sihir pertahanan. Saat dia menggunakan sihirnya, aku nggak melihat adanya CAD dan gak ada lingkaran aktivasi juga yang terlihat. Namun pasti ada kekurangan jika menggunakan sihir tanpa CAD. Mungkin seperti aktivasinya jadi lebih lambat atau tidak sestabil menggunakan CAD. Karena Sion itu sendiri bervariasi, satu pengguna dengan pengguna lainnya tidak memiliki Sion yang sama. Teknisi sihir di sini diperlukan untuk menyesuaikan Sion pengguna dengan CAD yang akan dia gunakan. Bukan cuma itu, keefisienan dari rangkaian aktivasi bergantung dengan bagaimana teknisi memprogram CAD-nya. Jika teknisi salah melakukan pengaturan pada rangkaian aktivasi, bisa saja akan membahayakan penggunanya. Contohnya di episode 12 saat lomba speedboat, ketika salah satu CAD pesertanya disabotase, peserta ingin melakukan perlambatan namun karena rangkaian aktivasi sihir memperlambat ditukar dengan sihir akselerasi, ketika diaktifkan bukannya mengeluarkan sihir memperlambat, malah sihir akselerasi yang keluar. Lalu di episode yang sama, saat lomba speed shooting, Shizuku, Tatsuya menyederhanakan koordinat rangkaian aktivasi sihirnya. Tatsuya menggunakan titik sudut kubus sebagai acuan koordinat. Titik sudutnya ditandai dengan nomor. Jadi Shizuku tidak perlu melakukan perhitungan koordinat yang terlalu ribet. Cuma perlu mengaktifkan rangkaian sihirnya sesuai dengan nomor yang sudah diatur. Penyederhanaan variabel koordinat ini bisa dilakukan karena area speed shooting yang tetap nggak berubah, sehingga beberapa variabel dapat diabaikan dan disederhanakan. Ini menjadi bukti keahlian teknisi untuk mengatur CAD sangat berpengaruh dengan apa yang akan dikeluarkan oleh pengguna CAD nantinya. Mengingat CAD memiliki rangkaian aktivasi sihir yang bisa dibilang adalah blueprint sihir itu sendiri. CAD sendiri memiliki bentuk yang beragam, dari yang seperti smartphone, gelang, sarung tangan, senapan, ada juga yang CAD unik yang disembunyikan seperti CAD Erika yang disembunyikan dalam tongkatnya. Tipe CAD pun beragam. Tipe umum adalah CAD yang banyak beredar di publik. CAD tipe ini dapat menyimpan hingga 90 jenis rangkaian aktivasi. Namun, walaupun dapat menyimpan banyak rangkaian aktivasi, CAD ini memiliki kekurangan. Beban yang diberikan pada pengguna sangat besar. Tipe ini sering digunakan oleh penyihir yang mampu menggunakan banyak jenis sihir. Ada juga CAD yang dibuat khusus dengan spesifikasi tertentu agar lebih menyesuaikan dengan kemampuan penggunanya. CAD seperti ini biasanya memiliki kualitas lebih tinggi daripada CAD umum. Namun, rangkaian aktivasi yang tersimpan tidak sebanyak CAD umum. CAD khusus yang berbentuk senapan biasanya memiliki aktivasi sihir yang sudah terintegrasi dengan sistem koordinat. Jadi, pengguna cuma perlu mengarahkan moncong senjatanya untuk membidik koordinat target tanpa perlu lagi membebankan pada pikiran pengguna, sehingga pengguna bisa lebih cepat untuk melakukan aktivasi sihir karena pengaturan koordinat sudah dilakukan oleh CAD itu sendiri. Silverhorn milik Tatsuya dan tongkat milik Erika adalah contoh dari CAD khusus. Lalu ada juga CAD senjata terintegrasi. CAD jenis ini lebih spesifik lagi dari CAD khusus, cuma menyimpan satu rangkaian aktivasi. Biasanya CAD jenis ini digunakan oleh seniman bela diri untuk menunjang kemampuan bela diri mereka. Contohnya mini communicator yang digunakan Leon di episode 12 dan episode seterusnya ketika kompetisi Monolith. Mini communicator dibuat untuk memaksimalkan sihir penguatan milik Leon agar bisa lebih leluasa, tidak cuma terpaku pada benda yang ada di tubuhnya. Oke, itu aja yapingnya tentang CAD di anime Mahoka Koukou no Red Tousei. Menurutku ini adalah anime yang memiliki konsep menggabungkan sihir dengan saintek yang menarik untuk diikuti. Bahkan mereka sampai membuat energi terbarukan menggunakan sihir dengan teori termonuklir. Aku sendiri nggak paham sepenuhnya dengan percakapan di anime ini karena sering sekali muncul kata-kata yang asing di telingaku seperti sistemik, osilasi, membelah kranium, singular, dan kata-kata lainnya yang dimana
aku harus selalu sedia Google kalau nonton ini anime, biar paham apa yang mereka obrolin. Kalau ada tambahan atau kesalahan pada konten ini, silahkan aja koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan update. Yang ingin support lebih, kalian bisa gabung membership. Yang sudah gabung, aku ucapin terima kasih banyak. Akhir kata, terima kasih yang sudah nonton. See you next time and goodbye.